Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Wa ba'd. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yamna 'alaina bi'ilmin nafi' وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir kita sudah sampai bab mubtada khobar dan sudah selesai. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali masuk ke dalam pembahasan babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, setelah selesai mubtada khobar kita masuk ke sini. Jadi bab amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar. Awamil itu jama dari kata amil ya. Amil itu adalah faktor atau sebab yang mempengaruhi keadaan akhir kata dalam bahasa Arab. Itu namanya amil. Dan amil itu ada dua, ada amil lafzi dan ada amil maknawi. Amil lafzi artinya amil yang tersebutkan, terucapkan, tertuliskan. Sedangkan amil maknawi adalah amil yang tidak terucapkan dan tidak tertuliskan. Kurang lebih amil itu ada 100 dan amil lafzi ada 98 dan amil maknawi itu ada 2. Ya. Amil maknawi itu yang ada 2 cuma satu mubtada yaitu rofa karena di awal kalimat dan itu adalah faktor yang berupa maknawi karena sesuatu yang ada di awal kalimat itu tidak terucapkan dan tidak ada di apa tidak terucapkan dan tidak tertuliskan. Maka yang merofakkan mubtada adalah ibtidah karena di awal kalimat. Yang kedua adalah fiil mudhari yang tidak diawali oleh amil nasab dan jazm, maka dia marfu. Itu juga amil maknawi, yaitu berupa ketiadaan. Ketiadaan amil nasab dan jazm. Nah, selain dari dua ini, maka disebut dengan amil lafzi, karena dia terbaca, tertulis, terucapkan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan tentang bab amil-amil yang masuk kepada mubtada khobar. Al-awamilul lati tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar imma af'alun wa imma hurufun. Ada yang amil itu berupa fiil, ada yang amil itu berupa huruf. Ya. Fal af'alu imma kana wa akhwatuha wa imma dhanna wa akhwatuha. Kalau fiil itu bisa berupa kana wa akhwatuha ya. Jadi kho-nya difathahkan. Bukan akhwat tapi akhwat. Fiil itu berupa kana dan saudara-saudaranya dan zona serta saudara-saudaranya. Wal hurufu sedangkan huruf imma inna wa akhwatuha ada berupa inna dan saudara-saudaranya wa imma la nafiyatu lil jinsi dan ada yang berupa la an-nafiyah lil jinsi wa imma al hurufu an-nafiyatu dan juga bisa berupa huruf nafi al musyabbahatu yang serupa bilaisa dengan laisa wahya yaitu la ma in dan lata ya. Dan ini semuanya nanti insya Allah akan dibahas satu persatu dalam kitab ini. Ya. Waqad bada'a Sayyiduna Ibnu Ajurrumu rahimahullahu ta'ala bi ba'di hadhihi al-awamil. Dan Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah memulai sebagian daripada amil-amil ini. Falam yatahaddath an kada wa akhwatiha. Tapi beliau tidak menyinggung atau berbicara tentang kada dan saudara-saudaranya. Wala anil hurufin nafiyati allati tushbihu laisa dan tidak juga berbicara tentang huruf-huruf nafi yang menyerupai
laisa. Maka kedua hal ini tidak akan dibahas di kitab ini. Kenapa ya? Karena di Muqaddimah al-Ajurumiyahnya sendiri tidak ada pembahasan kada serta saudara-saudaranya begitu juga hal yang menyerupai laisa seperti la nafiyah lil wahdah, in nafiyah, ma hijaziyah dan lata. Itu saudara-saudaranya laisa. Bukan saudara sih, yang menyerupai laisa itu tidak dibahas. Itu dibahas nanti kalau saya dulu belajarnya di Alfiyah, di sana lebih jauh pembahasannya lebih komprehensif, di sana kita bisa baca. Ya. Tapi karena Al-Ajrumiyah adalah kitab ya bagi gerbang awal untuk orang yang mubtadi belajar bahasa Arab. Ya, cuman mubtadi zaman dulu ya yang kita maksud. Kalau zaman sekarang Al-Ajrumiyah itu bisa dikatakan ya bukan mubtadi sih. Ya, dia mubtadi tapi di akhir lah atau di tengah atau akhir, bukan di awal. Di awal kalau kita sebagai orang ajam non Arab yang tidak bahasa ibunya bukan bahasa Arab, pengawalan untuk belajar bahasa Arab itu cocoknya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab lagi. Ya. Nah, wahia Imam Qala Ibnu Ajurum, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan wahia dan ambil itu ya, salah satu asya ada tiga. Satu, kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya, wa inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya, wa dzanantu wa akhawatuha dan zona serta saudara-saudaranya. Ad-dhamiru fi qawlihi. Dhamir yang ada dalam perkataan beliau wahia, yaitu dhamir hiya, ala salasati asya, ada tiga bentuk. Ya'udu itu dhamir kembali ilal awamil ad-dakhilati kepada makna awamil ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobar. Jadi wahia yaitu amil-amil yang masuk kepada mubtada khobar itu ada tiga. Ya. Wahadhil awamilu dan amil-amil ini minha diantaranya ma yu'athiru alal mubtada faqat. Ada yang hanya mempengaruhi mubtada saja. Dunal khobar tanpa khobar. Artinya khobar tetap rofa. Mislu semisal inna wa akhwatuha. Wa minha dan diantara amil tersebut ma yu'athiru alal khobari faqat. Ada yang hanya mempengaruhi khobar semata. Dunal mubtada tanpa mubtada. Mislu kana wa akhwatiha. Semisal kana dan saudara-saudaranya. Wa minha dan diantaranya ma yu'athiru alal mubtada'i wal khabari ma'an. Ada yang berpengaruh terhadap mubtada dan khobar secara bersamaan. Mislu semisal dhanna wa akhwatiha. Semisal dhanna dan saudara-saudara. Misalu inna wa akhwatiha. Contoh inna dan saudara-saudaranya. Inna taliba nasyitun. Inna taliba nasyitun. Asal kalimatnya at-talibu nasyitun. Ketika kemasukan inna, maka semua keadaannya itu berubah. Jadi inna itu menghapus kondisinya si mubtada dan khabar. Nah, kita lihat. Ya, belum. Belum. Jadi asal kalimatnya adalah talibu nasyid. Siswa itu nasyid, bersemangat. Ya, bersemangat. At-talibu mubtada marfu, tanda rafa'nya berupa dhammah. Nasyidun khabar mubtada, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, kemudian ketika kemasukan amil inna, maka amil inna ini merubah semua kondisi si mubtada khabar. Menjadi inna taliba nasyidu. Inna harfu nasikh nasib mabni ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. At-taliba isim inna mansub dan nasabnya fathah. Nasyidun khabar inna marfu dan rafanya dhammah. Talib yang dulunya mubtada marfu berubah menjadi isim inna mansub. Nasyid yang dulunya khobar marfu karena menjadi khobar mubtada menjadi khobar marfu tapi khobarnya inna. Jadi inna ini merubah hukum daripada mubtada dan khobar. Makanya babul awamil itu juga disebut dengan bab an-nawasikh. Ya, an-nawasikh.
An-nawasi itu artinya adalah yang menghapus, yang menghapus. Ya, kenapa disebut yang menghapus? Karena bab nawasi ini menghapus hukum yang tertera, hukum yang ada pada mubtada khobar. Yang sebelumnya mubtada menjadi isim inna, yang sebelumnya khobar mubtada menjadi khobar inna. Maka juga disebut dengan babun nawasih. Atau kemasukan kana, maka menjadi kana talibu nasyitan. Ya, kana itu fi'il madhi naqis mabni al fathi la mahalla lahu min al i'rab. At-talibu isim kana marfu tanda rafanya dhammah. Nasyitan adalah khobar kana mansub tanda nasabnya adalah fathah. Talib yang dulunya mubtada berubah menjadi isim kana marfu. Nasyid yang dulunya khobar mubtada berubah menjadi khobar kana mansub. Ya, tanda nasabnya adalah fathah. Tuh kan. Kemasukan zona, kemasukan zona, ya. Contohnya zonantu. Zonantu taliba nasyitan. Ya, zonantu at-taliba nasyitan. Zonantu fi'il madi mabni ala sukun litissalih bi ta'i al-fa'il. Ta'al fa'il dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. At-taliba maf'ulun bihi awal, ya, maf'ulun bihi awal. Mansub tanda nasubnya fathah. Nasyitan maf'ul bihi tsanin, ya. Maf'ul bihi tsanin mansub alamat nasubnya fathah. Nah, talib yang dulunya mubtada marfu, nasyid yang dulunya khabar marfu, ya, berubah ketika kemasukan zona, dia menjadi nasab dua-duanya karena menjadi maf'ul satu dan menjadi maf'ul dua. Nah, itulah yang disebut dengan an-nawasih, yaitu bab yang menghapus dari hukumnya mubtada dan khabar. Oke, itu muqaddimahnya, ya. Nah, pelajaran yang pertama daripada babul awamil yang akan kita pelajari adalah kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Ini akan kita pelajari terlebih dahulu. Yaqul Ibnu Ajurum, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan, "Fa'amma kana wa akhwatuha." Adapun kana dan saudara-saudaranya, ya. Fa'innaha maka sesungguhnya ia si kana itu dan saudara-saudaranya tarfa'ul isma merofakkan isim wa tansibul khabar dan menasabkan khabar. Wahia dan kana itu saudara-saudaranya adalah wahia kana dan saudara-saudaranya itu adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fatiya wa ma bariha wa ma dama. Total semuanya 14. Wa ma tasarrafa minha dan apa-apa yang berubah dari kana nahwa kana seperti kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbih wa asbih, ya, semua perubahan itu taqulu kau katakan, bukan, semua perubahan itu juga beramal sebagaimana kana dan saudara-saudaranya. Jadi yang beramal kana itu bukan hanya madinya saja, tapi semua perubahan dari kana, begitu juga saudara-saudaranya itu beramal kana, yaitu merupakan isim dan menasabkan khabar. Ya, jadi kayak seperti kita katakan kaunuhu qaiman. Ya, contohnya ada kalimat sebelumnya bla 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 kaunuhu qaiman. Nah, kaunu, ya, itu mudhof, hu-nya itu mudhof ilaih. Nah, qaiman walaupun dia berupa masdar, maka dia tetap beramal, ya. Maka kenapa qaiman, kenapa nasab? Jawabannya adalah
nasab karena dia menjadi khobar dari kaun. Jadi dia tetap beramal. Ya, ya nanti kaun itu ya mubtada marfu tanda rafanya doma ini mudhof fi'il ini qaiman khobar kana mansub dan nasab kaun khobarnya nanti di sini. Jadi intinya dia beramal sebagaimana kananya. Jadi ketika kalau kita temukan kalimat kaunuhu qaiman maka kalimat yang nasab ini adalah khobar, khobar kaun. Jadi yang beramal seperti kana dan saudara-saudaranya itu bukan hanya kaun saja. Bukan hanya kananya saja, tapi semua perubahannya itu juga beramal seperti kana. Entah madinya, entah mudoreknya, entah amrnya, entah failnya, entah masdarnya, dan seterusnya. Ya, kecuali paling dua yang gak ada perubahan. Satu laisa, ya. Laisa itu cuma ada satu perubahannya. Ya, udah laisa doang, gak ada mudorek madi dan ya hanya ada satu laisa. Yang kedua madama. Ini nggak ada lagi perubahannya. Udah segini. Ya. Selain itu ada madinya, ada mudoreknya. Kadang mudore amar doang, kadang madi mudore doang, dan seterusnya. Tapi ada perubahan. Nah, kalau laisa dan dama itu tidak ada. Kecuali hanya satu bentuk. Ya. Nah, takulung kau katakan, kana zaidun qa'iman. Walaisa amrun, walaisa amrun syakhisan. Wama ashbah dzalik dan lain, dan lain-lain. Eh. Nah, kemudian beliau Saiman Amin Abdul Ghani hafizahullah taala mengatakan kana wa akhwatuha kana dan saudara-saudaranya itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar berfungsi untuk merofakan isim dan menasabkan khabar. Fahadha amaluha ini adalah amal dari kana. Ya sabar ya. Nah, jadi kana dan jadi mana tadi kana itu amalnya adalah tarfaul isma wa tansibul khabar merofakan isim dan menasabkan khabar isim yang dulunya adalah mubtada dirofakan. Jadi ini amalnya ya. Nah itu. Ingat-ingat aja. Jadi karena amalnya adalah tarfaul isma wa tansibul khabar. Nah, mislu misal kana Zaidun qaiman. Zaid itu telah berdiri. Maka kana fi'lun madin nasikhun. Fi'il madhi yang nasikh mabniun alal fathi dia mabni di atas fathah. Disebut nasikh ya, disebut nasikh tadi alasannya karena itu menghapus hukum daripada mubtada dan khobar, maka disebut nasikh. Ya. Nah, sedangkan Zaidun adalah ismu kana adalah isim kana marfu'un yang dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dan tanda rofa'nya adalah berupa dhammah. Qaiman itu khabaru kana mansubun, khabar kana yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dan tanda nasabnya berupa fathah. Wa mithlu dan semisal firman semisal contoh laisa amrun syakhisan. Ya, laisa itu fi'lun madhin nasikh mabniun al-fathi, mabni di atas fathah. Amrun ismu laisa marfuun isim laisa yang dibaca rofa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dan tanda rafanya berupa dhammah. Ya. Syakhisan itu khabaru laisa mansubun. Khabar laisa yang dibaca nasab wa alamatu nasbihi al-fathatu dan tanda nasabnya berupa fathah. Wa makna syakhisan apa sih? Fatihan ainaihu. Fatihan ainaihi. Fatihan dia terbuka ainaihi kedua matanya. Walam yatrif bihima dan ia tidak melihat dengan kedua mata itu muta'ammilan au munza'ijan. Baik dengan melihat muta'ammilan dengan keadaan mengamati au munza'ijan atau dengan melihat dengan kondisi munza'ij. Apa munza'ij ya? Apa in izat itu kan gak enak maksudnya munza'izan itu dengan kondisi yang
eh, tengok-tengok lah gitu. Jadi intinya syakhsan itu artinya membuka kedua matanya dan tidak tapi membuka kedua matanya bukan dalam kondisi mengamati dengan penuh atau tengok-tengok enggak. Gimana berarti? Ya biasa aja, normal. Nah itu ya amalnya karena ingat-ingat tarfaul isma wa tansibul khabar. Nah hal kana wa akhwatuha tu'athiru fil khabari faqat. Apakah kana dan saudara-saudaranya itu berpengaruh di khabarnya semata? Al jawab yara ulama ul kufah, ulama kufah ay madhabul kufah anas makana wa akhwatiha, bahwa isim kana dan saudara-saudaranya marfuun itu dirofakan qabla dukhuliha alaihi, sebelum masuknya kana kepada si mubtada. Jadi kalau menurut ulama kufah ya, rofaknya isim kana itu bukan karena kananya, tapi dia sudah rofa sebelum adanya isim, sebelum adanya kana itu sendiri. Kan di awalnya rofa karena mubtada. Jadi kata dia ya, kata ulama kufah, isim kana itu atau saudara-saudaranya itu dirofakkan bukan sebab karena dia isim kana, tapi memang karena sudah ada sebelumnya sebelum kemasukan ka kana. Haina kana mubtada'an, yaitu ketika si isim kana itu menjadi mubtada. Fahiya lam ta'mal fi syai'ah. Maka menurut ulama Kufah ini kana itu tidak beramal apapun. Wa amaluha yaqtasiru ala nasbil khabar. Dan amalnya kana itu terbatas hanya menasobkan khabar. Sedangkan marfu'nya isimnya itu bukan karena kana, tapi dia sudah marfu sebelumnya, yaitu sebelum dimasuki kana. Ini pandangan siapa? Ulama Kufah. Wa yara ulama ul Basrah, dan memandang ulama Basrah, dan ini yang kuat dan ini yang kita pegang. Apa kata ulama Basrah? Annakana wa akhwatiha tadkhulu al mubtada, bahwa kana dan saudara-saudaranya itu masuk kepada mubtada. Fatuzilu raf'ahu al awal, maka kana itu menghilangkan kerofa'annya yang pertama. Alladzi kana amiluhu al ibtida, yang mana sebelumnya ambilnya berupa ibtida, berada di awal kalimat. Wa tahaddatsa lahu raf'an jadidan. Lalu eh, apa? Fatuzilu raf'ahu al awal alladzi kana amiluhu al ibtida. Wa tahdutsu atau tuhditsu lahu raf'an jadidan, dan karena itu melahirkan bagi si awalnya mubtada itu raf'an jadidan, rafa yang baru. Amilu yang mana amilnya kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Jadi kalau kata ulama Basrah, rofaknya isim kana itu bukan karena rofa sebelumnya, tapi rofaknya dia disebabkan kemasukan kana itu. Jadi dia rofa yang baru. Nah, kalau ulama Kufah kan mengatakan rofaknya dia bukan baru, artinya bukan karena kana, tapi karena memang sebelumnya sudah rofa. Nah, kalau kata ulama Basra enggak, rofaknya dia itu memang terbat. Rofaknya dia itu memang eh, ter, apa? Kalau ulama Kufah itu rofaknya itu sudah ada sejak sebelumnya ya. Allah. Wa Ibnu Ajurum rajaha ra'yal Basrati ma'anahu kufiyun fi madhabihi. Nah ini unik. Imam Ibnu Ajurum sendiri menguatkan pendapat Basrah padahal beliau adalah madhab Kufah. Nah artinya memang ya kita kan mengikuti apa yang kuat gitu ya. Kalau ulama kan memiliki kapasitas untuk mentarjih, menguatkan mana yang lebih kuat antara pendapat ini. Karena dia punya kapabilitas ya boleh kemudian untuk mentarjih salah satu lalu dijadikan pendapat pendapat dirinya. Ya. Karena mm, dikatakan oleh ulama kullu qaulin ya yukhadu wa yutraku illa qaula sahibi hadzal qabr. Kata Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Semua perkataan, semua pendapat itu bisa diambil ataupun ditolak kecuali perkataan, kecuali perkataan orang, kecuali perkataan sahibu hadzal qabr yang berada dalam kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya kalau semua perkataan selain Nabi Muhammad, ya tentunya selain kalam Allah, itu yukhad wa yutrak. Boleh diambil, boleh ditinggalkan. Ya. Tapi kalau perkataan Nabi, jika sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih, tidak ada nasakh dan tidak ada dalil lain yang mu'arid, yang
bertabrakan dengannya, maka itu adalah wajib untuk kita ambil. Ya. Eh, Awalan yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, hiya af'alun nasikhatun, adalah fi'il nasikh. Ala arjahil ara, menurut pendapat yang paling kuat. Tasbiqu al jumlah al ismiyata. Dia mendahului jumlah ismiyah, fatan sahu al hukma al i'rabi lil khabar. Lalu dia menghapus hukum i'rab dari khabar. Haitsu tuhawwiluhu min halati raf'i ila halati nasbi. Yang mana af'al fi'il-fi'il ini merubah si mubtada itu, si khabar itu dari kondisi rafa menjadi kondisi nasab. Wa katsirun minan nuhati ya'uddu hadhihi al-af'ala adawat. Dan banyak dari kalangan ahli nahwu ya'uddu menganggap ya hadhil adawati hadhil af'ala, bahwa fi'il-fi'il ini adalah adawatin, berupa adat-adat, instrumen-instrumen, ya. Dan wal af'alun nasikhah, dan fi'il yang nasih, dia adalah kana, asbaha, amsa, sara, laisa, dhalla, bata, adha, mazala, manfatiya, manfaka, mabari, hamada. Dan 14. Amalul af'ali an-nasikhah, amal dari fi'il yang nasih. Tadkhulu kana wa akhawatuha 'ala jumlatil ismiyati. Kana dan saudara-saudaranya itu bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Itu al-mubtada dan khobar. Fatarfa'ul mubtada. Maka kana itu merupakan mubtada wa yusamma isma kana. Lalu dinamakan isim kana. Wa tansibul khobar, dan menasabkan khobar, wa yusamma, dan disebut khobar kana. Ya. Yang sebelumnya mubtada berubah menjadi isim kana. Yang sebelumnya khobar mubtada berubah menjadi khobar kana. Mislu, semisal kanal ma'u saljan. Air itu berupa salju. Maka kana fi'lun nasikh, alma ismu kana marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Saljan khabaru kana mansub, wa alamatu nasbi al-fathah. Ya, jelas Pak ya. Kana wa akhwatuha min haitsul ma'na. Kana dan saudara-saudaranya dari sisi makna. Oke, sampai sini tadi tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu? Ustadz, apa totalnya itu 13 apa 14 ya? Kalau 14. ngitung-ngitung di situ 13 kayaknya deh. 14 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada yang kurang berarti. Adha. Nggak ada. Oh, ada Ustadz. Ini di sini yang salah. Di atas yang benar. Adha ada ya. Karena asbaha. Harusnya ada 14. Ntar dulu. Jadi kan karena itu dibagi 3 ya. Karena dan saudara-saudara dibagi 3. Ada yang beramal tanpa syarat. Ya. Biduni syartin. Itu karena adha, asbaha, dhulla, ya. Amsa, bata, laisa, soro. Berarti soro yang ada nggak tadi? Kemudian beramal dengan syarat, eh, beramal dengan syarat didahului oleh nafi. An yasbiqahu nafyun o nahyun. Ya. Man fakka ma bari'a ma bariha ma zala. Terakhir, yasbiqahu ma azrfiyah al-masdariyah. Itu madama.
Atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 berarti, bukan 14, afwan. Jadi total ada 13. 12. 13. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikoreksi? 14 itu domir ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Belum ada? Semuanya paham? Insya Allah. Berikutnya adalah amalul af'alin nasikh. Eh, mana udah tadi? Ini, kana wa akhwatuha min haitsul makna. Kana dan saudara-saudaranya dari sisi makna. Yang pertama kana dulu. Kana itu maknanya apa sih? Tufidu tawqital jumlati, berfaedah memberikan waktu kepada kalimat, wa thubuta wujudiyatil khabari binisbati lil mubtada, dan menetapkan adanya khabar itu bagi si mubtada. Ya, mislu qaulihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Nah, yang jadi perhatian kita adalah wa kana Allahu ghafurar rahima. Maknanya adalah memberikan faedah waktu. Nah, karena itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Berarti kan Allah itu sejak dari dahulu kala ya, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan menetapkan adanya khobar bagi si mubtada, bagi si isim kana ya. Jadi betul-betul Allah itu memiliki Ghafurun Rahimah. Jadi intinya kana itu, kalau kana madinya beramal menunjukkan waktu lampau mutlak. Ya, pokoknya menafikan masa lampau mutlak. Jadi karena Zaidun qa'iman. Dulu Zaid berdiri. Artinya sekarang bisa jadi duduk. Ya. Nah, cuman kadang karena itu bisa berfaedah menunjukkan masa lampau yang terus berlangsung sampai kita mengucapkan dan sampai seterusnya. Contohnya seperti karena Allahu ghafurur rahim ini. Jadi Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang itu dari zaman dulu dan seterusnya. Gitu. Ya liyu'adziballahu al-munafiqina, agar Allah mengazab orang-orang munafik. Kalangan laki-laki wal munafiqati, ya, dan kalangan munafik orang perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, wa yatuballah. Wa yatuba nasab kenapa? Ma'tuf kepada liyu'adziba. Artinya yatuba fi'lun mudhari'un mansubun. Ma'tufun ala yu'adziba. Berarti sama dengan waliyatuba. Dan supaya Allah menerima taubat atas orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau di Eropa liyu'adziba, lam itu adalah lam ta'lil, harful jar ya, mabniun alal kasri, la mahalla lahu min al-i'rab. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Dia fi'il mudhari yang dibaca nasab karena ada an yang disembunyikan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahir, dan tanda nasabnya berupa fathah yang zahir. Ya. Eh Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dia fa'il marfu', tanda rafanya dhamma zahirah. Al-munafiqina mubtada'un, mubtada sih. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Jadi dia maf'ul bi dari yu'adziba. Siapa yang akan Allah timpakan azab? Al-munafiqin, orang-orang munafik. Ya, dia nasab, tanda nasabnya ya karena dia jama mudzakar salim. Wal munafiqati, al-munafiqati ya ma'tuf kepada al-munafiqina. Ma'tufun ala al-mansub, mansub wa alamatun nasbi al-kasrah li'annahu jam'u ta'nis, jam'ul muannatsi as-salim. Wal musyrikina sama ma'tuf kepada munafiqina, ma'tufun alal majrur majrur, ma'tufun alal mansub mansub wa alamatun nasbi aliyah karena dia jama mudzakkar salim. Wal musyrikati sama ma'tuf kepada sana, mansub dan nasabnya adalah kasrah karena dia jama muannas. Jadi, dan seterusnya sama.
Jadi karena itu dia menunjukkan waktu lampau, ya menunjukkan terjadinya khobar itu pada waktu lampau. Jadi kayak karena Zaidun qa'iman, artinya memang dulu Zaid berdiri, tapi sekarang bisa jadi enggak. Tapi karena juga bisa beramal menafikan, bukan menafikan, menunjukkan kepada masa lampau yang terus berlangsung sampai diucapkan sampai seterusnya. Itu biasanya kalau berkaitan dengan Allah. Kemudian amsa tufidut tauqid fil masa. Dia berfaedah waktu pada sore hari. Jadi ai iqtiranul khabari bil mubtada'i fi waqtil masa, yaitu diiringinya khobar itu dengan mubtadanya pada waktu sore. Jadi terjadinya si khobar itu pada mubtada pada waktu sore hari. Jadi kayak amsa Zaidun qa'iman. Artinya Zaid itu berdiri pada waktu sore. Jadi khobarnya itu berfaedah apa tadi? Si amsa itu tadi berfaedah itu menunjukkan terjadinya khobar pada waktu sore. Jadi kalau amsa Zaidun qa'iman diartikannya Zaid itu berdiri pada waktu sore. Kalau sekarang malam, jadi bisa jadi nggak berdiri. Semisal amsa ta'iru aidan ila ushihi. Amsa pergi. Amsa ta'ir ta'ir burung itu pergi. Ta'ir aidan burung itu pulang pada waktu sore hari ila ushihi ke sarangnya. Ya, amsa fi'lun nasikh sama mabniun alal fathi al muqaddar. Dia mabni di atas fathah yang muqaddar karena fathah dia bisa muncul di atas alif. At-ta'ir ismul amsa marfu isim amsa yang dibaca rofa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dan tanda rafa'nya berupa dhammah. Aidan itu khobar amsa mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Ila ushi ila itu harfu jarrin, ya. Harfu jarrin mabniun ala sukun mabni di atas sukun. Oke. Aidan jadi khobar amsa mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ushi ushinya ismun majrun bi ila wa alamatu jarri al-kasrah. Dia mudhaf ya. Walha yaitu di ushihi ini domirun mabniun, domir yang dibaca mabni fi mahali jarin di tempatnya jar mudhafun ilaih. Itu amsa kalau asbah ya tufidu tauqid fi sabah, yaitu berfaedah terjadinya khobar pada waktu subuh. Ai iktiranul khabari bil mubtadi fi waktu sabah, yaitu diiringinya khobar itu atau si khobar itu mengiringi mubtada itu pada waktu subuh. Jadi kalau asbah Zaidun qa'iman ya berarti Zaid itu berdiri pada waktu subuh hari. Contoh asbah sahiru mut'aban. Asbah sahir. As-sahir itu orang yang begadang bukan? Mm-mm. Jadi as-sahir itu betul begadang. Jadi asbah sahir mut'aban. Orang yang begadang itu pada waktu subuh mut'aban, kecapean. Jadi capek itu terjadinya pada waktu subuh. Karena ada asbah. Maka asbah fi'lun nasikh, as-sahiru ismu asbah marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahirah. Mut'iban mut'aban khabar asbah mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian adha itu tufidu tauqid fi duha, yaitu berfaedah waktu pada waktu duha. Atau dengan kata lain terjadinya khobar pada waktu duha. Ai iqtiranul khabari bil mubtada waktu duha. Yaitu diiringinya khobar pada mubtada pada waktu duha. Semisal adhal fallahu munkabban ala ziraati. Munkibban. Jadi adhal falahu. Yang petani itu munakaban apa ya? Mengangkut pada waktu duha ala ziraatihi atas pertaniannya. Jadi dia mengangkutnya terjadi pada waktu duha. Maka adha fi'lun nasikh mabniun ala al-fathi al-muqaddar. Ya.
Baik. Adha fi'lun nasi mabni al fathih muqaddar. Al-falah ismu adha marfu ala mutaraf yaduma jelas munkibban khabaru adha. Khabar adha mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Ala harfu jarin ziraatihi ismu majrun bi ala wa alamatu jarhi al kasrah. Eh, ya. Kemudian zola. Zola itu tufidu tauqita tiwalan nahar. Berfaedah waktu itu terjadi pada sepanjang siang. Jadi khobar itu terjadi pada sepanjang siang. Aiktironul khobari bil mutadi tulan nahar. Yaitu khobar itu bakal apa mengiringi mubtada sepanjang siang. Maksudnya khobarnya itu akan senantiasa mengiringi isimnya zola sepanjang siang. Misal dhalla najaru ya'malu. Artinya an-najar pedagang kayu itu ya'malu bekerja. Terjadinya ya'malu sebagai khobar dhalla itu terjadi kapan? Pada waktu siang, sepanjang siang. Karena dia menggunakan zolla. Maka zolla fi'il nasikh, an-najar ismu dhala marfu wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ya'malu itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu wal fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wal jumlatul fi'liyah ya'malu fi mahalli nasbin khobar zolla. Karena nanti khobarnya awamil itu sama kayak khobar mubtada, bisa berupa mufrad, bisa berupa ghairu. Kemudian bata tufidu taukid tulalail. Kebalikan dari dola ya. Kalau dola sepanjang siang, kalau bata itu berfaedah terjadinya khobar pada sepanjang malam. Makanya ada kata mabit. Mabit itu isi makan dari kata bata ya bitu. Mabit tempat bermalam. Ya. Ai iktiranul khabari bil mubtada itu lalai. Itu terjadinya khobar pada si isimnya sepanjang pada waktu sepanjang malam. Mislu qaulillahi azza wa jalla. Misal firman Allah Ta'ala, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang yabituna bermalam li rabbihim untuk Tuhan mereka sujud dan wa qiyaman. Sujud dan qiyam. Jadi sujud dan qiyamnya dia lakukan kapan terjadinya? Sepanjang malam. Ya. Bahkan Allah mengatakan menggunakan sujud. Sujud dan qiyaman. Jamak ya. Yabituna itu fi'lun nasikh. Marfu wa alamat raf'ihi thubutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Wal wawunya al multahiqatu bil fi'li dan wawu al multahiqah yang mengiringi fi'il yaitu yabituna wawunya adalah dhamirun mabniun fi mahali raf'in ismu bata. Li rabbihim jarun wa majrur muta'alliqun bi sujjada. Jadi ternyata li rabbihim itu ma'mulnya sujjada wa qiyamah. Jadi kalau di luar Al-Qur'an berarti walladzina yabituna sujjatan wa qiyaman li rabbihim. Ya. Sujadan khobar bata mansubu alamatun nasbi al-fathah wa qiyaman al-wawu harfu atfin qiyaman ismun ma'tufun ala sujada mansub. Kemudian soro itu apa? Tufidut tahawul, berfaedah at-tahawul, perubahan. Jadi merubah khobar dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ayat tahawala ismuha min halatin la halatin, yaitu berubahnya isim soro, afan bukan khobar, berubahnya isim itu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, yang tobiku alaiha ma'na khobar, yang selaras dengan makna khobar. Contoh sorol khosyabu baban. Kayu itu menjadi pintu. Ya, kayu itu berubah menjadi pintu. Jadi berubah, ada tahawul. Soro itu fi'lun nasif mabni al-fathi. Al-khasyab ismu soro marfu alamatu rafi ad-dhammah. Baban khobar soro mansub alamatu nasbi al-fathah. Berikutnya adalah laisa. Laisa itu tufidun nafya.
Dia berfaedah menafikan, menafikan khobar ya dari isimnya. Ay nafyu hukmil khobar anil mubtada, yaitu menafikan hukum khobar dari si isimnya. Mithlu semisal laisal kadzibu mahmudan. Dusta itu bukanlah terpuji. Jadi menafikan khobar itu terpuji dari isimnya. Laisa apa itu dusta. Ya, kalau diartikan tidaklah terpuji dusta itu. Laisa itu fi'lun nasikh mabni al fathi. Al-kadzib itu ismu laisa marfu alamatu rafi ad-dhammah. Mahmudan khobar laisa mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, gampang lah laisa. Kemudian mazala. Ya, mazala tufidul istimrar. Berfaedah istimrar. Ya, berfaedah terus menerus. Ai istimraru ma'nal khabari, terus menerusnya makna khabar itu binisbati terkait di alaqatihi bil mubtada, untuk kaitannya dengan si mubtada atau isim. Jadi kenapa mubtada terus ya? Harusnya bukan mubtada isim. Nah, ya. Kan udah bukan lagi mubtada. Istimraru ma'nal khabari binisbati li alaqatihi bil isim. Jadi terus menerus makna khabar itu yang berkaitan dengan hubungannya dengan si isim. Contoh aja, lazal al-qamaru mudian. Bulan itu terus menerus mudian, menerangi. Jadi di sini terus menerus terjadinya si khobar itu terang kepada isimnya. Ya, gitulah itu. Jadi bulan itu terus menerus terang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Ma yazalu, dan terus menerus al bala, ya, ujian itu bil mukmin, menimpa orang mukmin, wal mukminah, dan mukminah, binafsi, baik dalam dirinya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, hartanya, hatta sampai ia yalqallaha ta'ala, bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'atun, dan tidaklah ia memiliki satu kesalahan. Ya, jadi bala yang diturunkan oleh Allah kepada orang yang beriman itu adalah pengukur dosa, ya, sehingga menjadikan kemudian eh, dia sama sekali tidak memiliki dosa ketika bertemu dengan Allah akibat bala tersebut. Nah, di sini mananya mayazal bala. Mana khobar yazalnya? Khobar mayazalunya. Mana coba khobarnya? Coba cari khobarnya. Kalau lazala komaru kemudian kan jelas. Berarti komar itu senantiasa terus menerus menerangi. Jadi khobar itu terus terjadi kepada komar, terus menerangi. Tapi kalau ini mayazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa waladi wa malihi, ini kayak belum selesai kalimatnya. Ya, hatta yalqallah, sampai bertemu dengan Allah itu, wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah atasnya satu dosa pun. Mana khobarnya? Ya. Kalau diartikan kama yazal al bala. Ya, ujian itu ya akan terus menerus. Atau kalau mau ya, ujian yang menimpa orang beriman dan mukminah, baik dalam dirinya, anaknya, hartanya, sampai ia bertemu dengan Allah, itu akan terus menerus bala itu. Mana kabarnya? Berarti dibuang ya? Dibuang nggak nih? Belum selesai ya. Bala itu akan terus menerus menimpa orang beriman, dan jiwanya, hartanya, sampai ia bertemu dengan Allah, dan tidaklah ia atasnya satu dosa pun. Ya, dibuang harusnya. Takdir kalamnya ma yazalul bala'u maujudan bil mu'min wal. Tidaklah suatu ujian itu ada menimpa orang beriman, ya. Baik mukmin mukminah dalam dirinya, anaknya, hartanya, dan seterusnya. Ya, harusnya maujudan berarti lah ya. Tapi yang jar majrur fi nafsinya kenapa nggak bisa jadi khobarnya, Ustaz?
Nggak selesai. Diartikan aja. Tidaklah ujian itu yang menimpa orang beriman, baik mukmin dan mukminah, dalam dirinya, baik dalam dirinya, anaknya, itu masih ada kaitannya dengan bil mukmin. Ya coba aja diartikan sih. Tidaklah bala itu, kan mazalah itu berfaedah istimrarul makna. Jadinya terus-menerus itu makna khobar itu kepada apa yang berkaitan dengan isimnya. Terus-menerus bala itu menimpa orang beriman dan bermukminah dalam dirinya, baik dalam dirinya, anaknya, hartanya. Itu belum selesai kalimat gimana sih? Dan terus-menerus bala itu akan terjadi pada orang yang beriman. Jadi malah itu akan terjadi, artinya mau juga. Dan terus-menerus bala itu menimpa orang beriman dan terus-menerus bala itu menimpa orang beriman dan bala itu terus-menerus menimpa orang mukmin dan mukminah baik dalam dirinya, anaknya, hartanya, apa terus ya sampai bertemu dengan Allah dan tidak atasnya satu dosa. Ya, ya nanti coba dicek lah. Kemudian Hmm. yajibu an yusbaqa wajib didahulukan lazala dari fi'il lazala itu nafyun atau nafyun. Nahyun. Nafi atau nahyun. Jadi kalau zala, fati'a, bariha, manfaka syaratnya infaka syaratnya harus didahului oleh nafi atau nahyi. Kalau tidak didahului oleh nafi atau nahyi maka dia tidak beramal kana, tapi dia seperti fi'il biasa. Jadi harus didahului oleh nafi atau nahyi. Fatus bihu kullun min maka masing-masing dari mazala lazala fatus bihu kullun maka masing-masing dari kalimat mazala lazala la tazal semuanya sama. Mazala didahului nafi, lazala didahului la nafi, la tazal didahului oleh nahyi. Fa idza subiqat bi syai'in min hadza jika si zala itu didahului salah satu daripada ini in qalaba ma'naha ilal itsbat maka maknanya berubah menjadi penetapan wa tufidul istimrar dan berfaedah istimrar terus menerus terjadi. Semisal mazala al adu murawidhan. Musuh itu terus menerus murawid. Apa murawid itu? Mengancam lah ya. Ai istamar terus terjadi. Wa fi hadhil halati dan dalam kondisi ini qad tufidul istimrar adaim. Kadang berfaedah terus menerus istimrar yang terus menerus adaim yang terus gak ada ujungnya berarti ya. Semisal mazala Muhammadun wasi'al ainain. Muhammad itu terus menerus kedua matanya lebar ya. Ini nggak tahu mana kinayah atau hakiki ya. Makanya berarti Muhammad itu kedua matanya terus menerus lebar. Autofidu al istimrar al munqati atau berfaedah terus menerus yang ada batasnya. Jadi terus menerus tapi ada batasnya. Kalau tadi daim terus. Mislus misal mazal al wa'idhu mutakalliman. Orang yang memberi nasihat itu terus menerus berbicara. Tapi kan ada batasnya. Selesai. Ya. Waqad yusbaqu zala nahyun. Dan zala itu kadang didahului oleh nahyun. Itu qauli syair semisal perkataan seorang penyair. Sahi. Syambir wala tazal. Zakiral mauti fanisyan mudwatal mubin. Sahi. Dia bekerja. Syamir. Ya. Yang kita lihat wala tazal. Itu didahului oleh nahi wala tazal zakiral mauti. Dan engkau terus menerus mengingat kematian. Fanisyanhu karena melupakan kematian dolal dan mubin. Kesesatan yang nyata. Manfaka sama tufidul istimror. Pokoknya ma bari ma fati ma mazalah itu semuanya sama. Berfaedah istimror. Ay istimraru ma'na al-khabari binisbati li alaqati bil mubtada. Contoh manfaka al-madlumu athiron. Orang yang terdolim itu terus dalam keadaan athiron. Apa athiron? Dicari ya. Ya semuanya sama lah. Eropnya sama. Mafatia juga sama. Eh, bermakna sama. Kemudian marbariha juga sama maknanya. Pokoknya istimror semua. Yang didahului makna fi atau nahi itu semuanya sama maknanya. Maknanya istimror. Ya. Gak ada bedanya lah. Nah yang terakhir madama. Madama tufidu istimroral makna alladhi qablaha ya muddata khabariha ismiha.
Jadi kalau madama berfaedah istimrarul makna, berfaedah terus menerus maknanya, yang maknanya terjadi alladzi qablaha, yang sebelumnya muddata khabari al-ismiha, selama khabarnya itu ada pada isimnya. Ya contoh aja lah. Contoh, yufidul ilmu madamal insanu mukhlisan. Ilmu itu akan bermanfaat selama manusianya ikhlas. Nah, artinya ini eh, apa? Ilmu itu terus bermanfaat, ya. Ilmu itu terus bermanfaat selama si khobarnya ada pada isimnya apa itu ikhlas. Artinya kalau si mukhlisnya tidak ada, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Jadi dia bergantung, ya, bergantung kepada khobar. Selama khobarnya masih terwujud, maka isimnya terwujud. Atau bukan isimnya, ya. Selama khobarnya terwujud, maka kalimat sebelumnya terwujud. Jadi ilmu itu akan terus bermanfaat selama manusianya ikhlas. Berarti kalau manusia yang tidak ikhlas, ya tidak terwujud. Fafaidatul ilmi, maka faidah ilmu tastamir itu terus berlangsung, watadum, dan terus bidawamil ikhlas, selama adanya keikhlasan. Ya, yufidu fi ilmu dore marfu tanda rofanya doma, ilmu fa'il marfu alamat rofi doma, madama fi'lun nasi al insan ismud madama marfu alamat rofi doma, mukhlison itu khabar madama mansub alamat nasbi al fathah. Nah, itu diantara makna-makna kana wa akhwat. Yang mau ditanyakan dulu? Ustaz, terkait tadi makna yang kana, bahwa kana itu salah satu maknanya memberikan penjelasan khobar terjadi di masa lalu ya. Itu untuk kananya aja atau termasuk mudori dan juga amr. Soalnya kan kalau mudori kadang dalam percakapan saakun mudarisan itu kan berarti masa depan gitu ya. Gimana Iya. tuh Ustaz? Iya, itu hanya karena yang madinya. Kalau yakunu kan udah mudore. Mudore ya zamannya sekarang atau akan datang. Gitu. Hmm, Kalau kana itu digunakan untuk cerita masa lalu. Kana Zaidun, ya, ya, yu'allimu al-ulum asy-syar'iyyah. Nah, itu menceritakan masa lalu. Ini kuntu mudarrisan fil ma'had kada wa kada. Wa ana udarris ilma kada wa kada. Itu menceritakan masa lalu, ya. Tapi kalau yakun sekarang atau akan datang, gitu. Jadi kayak yakunu Zaidun qa'iman. Artinya sekarang Zaid itu sedang berdiri, ada sedang berdiri atau akan berdiri, ya. hmm. Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan yang lain? Paling ini Ustaz, satu lagi Ustaz, terkait mazalah. Kadang kan dalam teks kadang melihat mazalah ini ya fi'il madinya, kadang juga fi'il mudhari'nya. Kalau tadi kan di hadis itu fi'il mudhari'nya ya. Tapi itu dalam maknanya sama aja Ustaz, nggak ada perbedaan mau pakai madi atau mudhari. Sama, Hmm. sama. Mazala, mayazal, jarang mayazal. Biasanya kalau yang mudhari itu biasanya yang nahyi, la tazal, lam tazal, lan tazal, gitu. Tapi mananya semuanya sama, Hmm. nggak ada bedanya. Wallahu a'lam. Itu ya tentang Kana dan saudara-saudaranya. Itu nanti sebetulnya kalau dikaitkan dengan usul fikih itu penting itu sebenarnya. Ada satu kaidah yang memang dalam usul fikih itu menarik. Jadi setiap hadis yang diawali oleh Kana itu kan berarti merujuk perbuatan Nabi. Kana Rasulullah SAW itu berarti perbuatan. Dan kata Imam Nawawi kalau ada hadis Nabi didahului oleh Kana, yufidul istimror, berfaedah
Nabi itu terus-menerus melakukan itu. Cuman ini khilaf antara ulama ulama usul ya. Ada yang mengatakan senantiasa berfaedah. Nabi itu berarti sering melakukannya. Ada yang mengatakan tidak, tidak otomatis berfaedah seperti itu. Ya, itu faidah kana di dalam usul fikih. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan kalau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli kada wa kada. Berarti Nabi sering melakukan ini. Makanya pakai kana. Itu. Itu faidahnya. Faidah kana ya. Yang faidah kana. Nah, nanti juga masih ada di bawahnya. Dan terkadang asbaha atau adaha atau amsa itu bisa berfaedah soro. Ya. Bisa berfaedah soro. Seperti dalam Al-Quran fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka di situ bukan bermakna kalian menjadi saudara pada waktu pagi, bukan. Tapi fa'asbahtum ay sirtum bini'matihi ikhwana. Kalian menjadi ya dengan nikmat Allah itu saudara. Ya. Dholla juga sama bisa bermakna soro. Kayak dalam Al-Quran wadhalla wajhuhu muswaddan. Dan wajahnya itu berubah menjadi kehitaman ketika mendengar ada kelahiran anak perempuan. Ya. Dan beberapa ketentuan yang lain. Dan intinya ya antum kembangkan aja lah dengan baca kitab. Baca kitab itu nanti akan temukan banyak kondisi tentang kana dan saudara-saudaranya itu. Dan kana itu sendiri ada rahasia yang tadi. Kalau dalam usul fiqh bisa berfaedah menjadi tanda bahwa Nabi sering melakukan perbuatan perbuatan tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi Senin depan. Ya, berapa ini yang bertahan? 8 orang. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.